Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 4 subtema 2 pada muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kosakata lingkungan yang bersih, kemudian informasi dari teks, dan laporan hasil pengamatan. Anak-anak dapat menemukan kosakata yang terdapat di dalam teks yang berisi informasi tentang lingkungan kelas yang bersih. Contoh kosakatanya ada bersih, sehat, piket, dan rapi. Pada buku pena ada bacaan teks tentang piket kelas di halaman 115. Anak-anak dapat membaca bacaan tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian anak-anak dapat menemukan kosakata yang terdapat pada bacaan piket kelas. Anak-anak, setelah kalian membuka pena halaman 115, mari kita membaca secara bersama-sama tentang teks piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Coba anak-anak perhatikan di halaman 115. Di situ pada teks piket kelas terdapat 3 kalimat. Nah, di situ anak-anak dapat menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Yang pertama ada piket, kemudian ada kata disapu, dan juga ada kata bersih. Selanjutnya anak-anak bisa membuka di halaman 116 di bacaan yang paling atas. Nah, di situ kalian juga dapat menemukan kosakata. Dari bacaan tersebut ada kosakata tentang kain lap, kemudian ada penghapus, ada kata bersih, kemudian ada kata kemoceng, dan juga ada kata tempat sampah. Nah, pada kosakata tersebut kita harus mencari tentang kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Selain kosakata, anak-anak juga dapat menemukan informasi dari teks atau bacaan. Cara untuk memperoleh informasi salah satunya dengan membaca. Setelah membaca dan memahami isi dari teks atau bacaan tersebut, maka anak-anak dapat menyampaikan kembali isi teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Pada buku pena halaman 125, di bagian bawah sendiri ada bacaan tentang sekolah bersih membuat nyaman belajar. Sekolah yang bersih dan sehat akan membuat kegiatan belajar dan bermain lebih nyaman. Sekolah yang bersih dan sehat dapat tercipta jika seluruh warga sekolah bersatu dan bekerja sama. Dari bacaan tersebut, anak-anak dapat menemukan informasi. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan informasi. Contohnya, seluruh warga sekolah dapat bekerja sama dalam membersihkan sekolah, sehingga kegiatan belajar dan bermain lebih nyaman. Anak-anak juga bisa menyampaikan informasi dengan bahasa kalian sendiri ya. Kita dapat memperoleh informasi dari mengamati gambar juga. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Laporan dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis dalam bentuk cerita atau karangan. Perhatikan gambar berikut ini.
Pada gambar tersebut, anak-anak sedang melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Ada yang sedang menyapu lantai, ada yang menyapu halaman, ada yang mengepel lantai, ada yang sedang menyiram tanaman, dan juga ada yang sedang membuang sampah. Dari informasi yang sudah kalian dapat dari mengamati gambar, kalian dapat membuat laporan. Kalian dapat membuat laporan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cerita atau karangan. Untuk membuat laporan pengamatan gambar, kalian bisa membuka buku pepena halaman 120. Nah, di situ sudah ada contoh laporan pengamatan gambar. Selanjutnya, kita akan belajar pada muatan PPKN. Kita akan belajar tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah dan kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Seluruh warga sekolah bersatu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap. Yang pertama, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, mau berbagi dan saling membantu. Keempat, mau saling memaafkan kesalahan teman. Kelima, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang keenam, bersikap adil kepada teman. Jadi, kita harus memiliki sikap-sikap tersebut untuk menciptakan persatuan dalam lingkungan di sekolah. Selain sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah, kita juga harus melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Contohnya ada diskusi bersama teman kelompok, ada membuat prakarya bersama, bermain bersama di lapangan, dan juga kita dapat bekerja bakti untuk membersihkan kelas dan halaman sekolah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ustazah harap kalian sudah paham. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.